wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan untuk menikmati Ramadan di tengah-tengah pandemi corona ini dengan penuh kekhusyuan, tetap berhajat untuk mengkaji agama Allah. Salah satunya dengan kaji kitab karya seorang imam besar, Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, atau lebih kita kenal dengan Imam Nawawi. Tanpa satu halangan apapun yang berarti, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan di kesempatan ini pula saya tetap berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian yang hadir di majelis ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan channel Folok Kedang yang mendengarkan secara live pengajian ini, untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita, karena dengan inilah barangkali kita menghindari dari bahaya wabah corona ini. Shalawat ma'asalam tidak lupa mari kita panjatkan, semoga senantiasa tercurahkan keharibaan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang tentu dengan salam sholawat itu kita berharap semoga kita senantiasa dijadikan ke dalam golongan umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kitab yang akan kita kaji ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikarang atau ditulis oleh beliau Imam Muhyiddin Abu Zakaria, yang namanya sendiri adalah Yahya. Jadi beliau adalah Yahya bin Sharaf yang mendapatkan kunyah atau julukan yang khas Arab, Abu Zakaria. Kemudian mendapatkan gelar Muhyiddin, Syarafuddin dan sebagainya. Dan beliau kita kenal sebagai An-Nawawi karena beliau lahir di daerah Nawa, seputaran Damaskus, Syria saat ini, di tahun 1233 Masehi atau bertepatan dengan tahun 676 Hijriah. Tidak lama usia beliau hidup di dunia ini, meskipun kita juga tahu karya-karya beliau luar biasa banyaknya, dan termasuk kitab-kitab yang kaliber besar. Ternyata beliau hanya berusia 45 tahun saja, karena beliau wafat di tahun 676. Beliau lahir di 631 dan wafat di 676 Hijriah, atau lahir di 1233 Masehi dan beliau wafat di 1277 Masehi. Di kurang lebih usia beliau hanya 45 tahun saja. Meskipun sekali lagi di usia 45 tahun itu beliau banyak menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ini patut jadi inspirasi kita yang saat ini barangkali saya sendiri belum mencapai 40 tahun, dan Mas Iza, Mas Rere dan yang lainnya di usia 25-an. Semoga dengan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini menjadi motivasi dan
inspirasi tersendiri bagi kita untuk selalu berkarya dan meninggalkan warisan tidak harta tapi warisan ilmu yang terbukukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sekabianing puji iku lillahi tetep kaduan Allah Subhanahu wa taala bil alamin kang mengerangi wong alam kabeh. Qayyumis samawati kang jenengi pira-pira langit wal aradina lan pira-pira bumi. Mudabbiril khalaiqi pira-pira kang ngatur pira-pira makhluk ajmaina hale sekabiane. Ba'isir rusuli kang utus pira-pira utusan. Sholawatuhu utawi rahmat ta'zimin Allah wa salamuhu lan rupa kesalaman Allah iku alaihim muga tengarase rasul. Utusan kang den utus ilal mukallafina maring pira-pira wong mukallaf. Nah, ini susunan seperti ini bagi kalian yang memang belajar kosakata bahasa Arab atau tata bahasa Arab harus ada ta'alluq ya supaya tidak membingungkan. Jadi ilal mukallafin itu kembalinya kepada keterutusan ini. Ngutus para rasul ilal mukallafina kan? Seperti itu cara membacanya. Ilal mukallafina maring pira-pira wong kang mukallaf. Li hidayatihim krana nutuhake pira-pira mukallaf. Wa bayani syara'idini lan nerangake penjelasake pira-pira syariat agama. Oleh jelasake dalil kawan pira-pira dalil al-qiyati pira-pira kang bangsa pasti ibidala ini kelawan pira-pira dalil al-qat'iyati kang bangsa mesti wa wadihatil barahini lan pertelo-pertelone pira-pira dalil. Ahmaduhu ngalembono muji sapa ingsun ing Allah ala jami ini amihi ing ngatasé sekabehane pira-pira nikmate Allah. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah al mazida ing tambahing nikmat min fadlihi saking kanugrahane Allah wa karamihi lan kamulyane Gusti Allah. Wa asyhadu lan neksene ingsun an ing temen sedune kelawan kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba Allah. Al-wahidul qahar, al-wahidu kang suwiji, al-qahar kang perkasa, al-karimu kang mulya, al-ghaffaru kang akeh ngapurane. Asyhadu lan neksani sapa ingsun anna sayyidina Muhammadan rupane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa habibuhu lan kekasih Allah wa khaliluhu lan kinasih Allah tegese ya kekasih Allah. Afdhalul makhluqina kang dadi luweh utama-utamane pira-pira makhluk. Al mukarramu kang den mulyaake sapa Kanjeng Nabi Muhammad bil Qur'an kelawan Al-Qur'an al-azizi kang mulya, al-mu'jizati kang ngapesake musuh, al-mustamirrati kang tetep ala ta'aqubis sinina ing atase gilir gumantine taun. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an yang nilai kemukjizatannya itu terus berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Jadi
tidak berhenti hanya pada saat Rasulullah masih hidup saja, tapi kemukjizatan Al-Quran itu akan terus berlangsung mengikuti perjalanan waktu. Al-mustamirrah ala ta'aqubis sinin. Wa bisunani lan kelawan pira-pira pekerti sunah-sunah al-mustanirati kang mencorong lil mustarsyidina kaduwe pira-pira wong kang murih pitutuh. Al-maksusu kang den tertentokake bijawami'il kalimi kelawan pira-pira kalimat kang ngumpulake manfaat. Jadi Rasulullah yang pertama dimuliakan karena beliau diberi mukjizat berupa Al-Quran yang nilai kemukjizatannya terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Yang kedua, Rasulullah dimuliakan dengan sunnah-sunnahnya, dengan beberapa dengan semua pekertinya Rasul itu sebagai pencahayaan untuk dirinya. Sunnah Rasul itu mampu menjadi cahaya bagi siapa saja yang mau menggunakan sunnah itu sebagai pelita untuk hidupnya, gitu ya. Nah, yang ketiga, Rasulullah juga diberikan kekhususan. Salah satunya di sini dijelaskan bijawami'il kalim. Rasulullah itu kalau bicara singkat, padat, jelas, dan berisi, berbobot. Jadi tidak seperti kebanyakan mubalik saat ini atau kebanyakan orang-orang yang banyak ngomong di luaran sana, ya. Jadi bicaranya banyak, tapi kosong, nggak ada isinya, nggak ada substansinya. Rasulullah diberikan kekhususan, sekali bicara simpel, singkat, padat, jelas, berbobot, berisi. Nah, itu ciri-ciri. Makanya ada satu ungkapan yang barangkali patut kita jadikan pegangan juga. Khairul kalam al-qalil wad-dawam. Jadi ucapan yang baik itu ya sedikit tapi dawam terus. Ini maksud juga sedikit itu ya harus berbobot, ya, mengandung isi, bermateri dan seterusnya, dan terus menerus, artinya dawam, tidak sekali langsung kapok, tidak, ya, karena di dalam berdakwah menyampaikan kalimat dakwah itu juga harus dawam, harus terus menerus, ya, berkesinambungan, jangan mudah kapok lah, intinya seperti itu. Nah, kembali sekali lagi, kekhususan yang ada pada diri Rasulullah itu adalah jawami'il kalim. Jadi ucapan yang padat, singkat, jelas, berbobot. Ini juga nanti akan terbukti di beberapa hadis yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Jadi sepertinya ketika sahabat bertanya itu membutuhkan jawaban yang panjang, tetapi oleh Rasulullah hanya dijawab hanya sekelumit saja, tapi sudah mampu memberikan pencerahan dan jawaban semua pertanyaan yang panjang lebar yang disampaikan oleh para sahabat. Itu jawami'il kalim. Jadi singkat, padat, jelas, berbobot. Tidak hanya itu, juga wasama di lan gampange agomo. Rasulullah menjadi pembawa agama Islam itu mengatakan innad dina yusrun, bahwa agama ini, ya agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah itu yusrun, agama yang gampang. Makanya agak mengherankan kalau dewasa ini belakangan ini
ada beberapa tren yang mengesankan agama Islam itu menjadi kaku, menjadi susah, menjadi hanya untuk golongan tertentu saja. Padahal nyatanya tidak. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kalian. Allah tidak menghendaki kesukaran, kesulitan untuk kalian. Makanya agama Islam itu memang agama yang paling mudah sebenarnya. Coba dibandingkan dengan agama nabi-nabi terdahulu atau rasul-rasul terdahulu. Sholatnya saja misalnya. Jadi dari 50 menjadi 5 sholat, ya. Bayangkan seandainya kita saat ini diberikan kewajiban sholat 50 waktu, tapi nyatanya tidak. Karena pengalaman Rasul dan utusan terdahulu yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di Mi'rajnya itu, jangankan umatmu wahai Muhammad, umatku saja yang berikan kekuatan lebih, diberikan fisik yang lebih dari umatmu, tidak mampu untuk menjalankan, apalagi umatmu, ya. Maka sekali lagi bahwa risalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah agama yang mudah. Makanya beruntung bagi kita yang saat ini mau belajar tentang Islam yang gampang, Islam yang ramah, ya. Islam yang selalu mengedepankan kemudahan di dalam pengaplikasian segala bentuk kewajiban, sunahan dan ibadah yang lainnya. Wasama hatiddin. Jadi sholawatullah utawi sholawat ta'zimi Allah wasalamuhu lan rubo keselamatan Allah iku alaihi muga-muga tetap ing atase nabi wa ala sairin nabiyyin lan muga tetep ing atase sekarine pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan walikullin lan keluargane saben-saben saking nabi lan sairin nabiyyin wasairis sholihin lan sekarine pira-pira wong kang saleh. Amma ba'du faqad rawaina, monggo teman-teman nyeritakake ingsun. Ini dawuhnya ya. An Ali bin Abi Thalib, saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud lan sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'ad bin Jabal lan sahabat Mu'ad bin Jabal, wa Abi Darda lan Abi Darda, wa Ibni Umar lan Ibnu Umar, wa Ibni Abbas lan Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik lan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri lan Abi Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu muga-muga ngredani sapa Allah Gusti Allah taala alim alur sapa Allah anhum ngredani saking sekabehane Sayyidina Ali tumeka maring Abi Sa'id Al-Khudri. Riwayatake min turukin saking pira-pira dalan kathiratin kang akeh, biriwayatin kelawan pira-pira riwayat mutanawwi'atin kang warna-warna. Anna Rasulullah teman sune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah, dawuhipun Rasulullah, man utawi sapa wonge iku hafidho lamun apal utawa ngreksa. Kalau dulu guru saya memaknainya nukil, mengambil berarti maknanya. Meskipun itu ya menjaga ya, terus apa tadi diringkas lagi menjadi apal. Ya paling ringan tingkatan menjaga itu kan dengan kita menghafal ya.
tingkatan selanjutnya ya menjaga dalam arti mengamalkan begitu. Tapi kayak saya dulu memaknainya nukil. Iku hafidho lamun nukil sopeman ala ummati ing atase arai umat ingsun arba'ina ing 40 arane hadisan hadise min amri diniha saking perkara agamane ummati ya bangsahu mongko bakal nangekake ing man hafidho sapa Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat den tangekake fi zumratil fuqaha'i ing dalem golongane pira-pira wong kang alim fikih wal ulama'i lan golongane pira-pira ulama. Jadi Imam Nawawi meriwayatkan hadis man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama ini dari berbagai jalur sebagaimana kita tahu ya, karena satu hadis saja, satu matan hadis itu bisa melalui jalur sanad yang bermacam-macam, ya kan? Saya misalnya dapat dari guru saya A. Guru saya A mendapatkan informasi atau sanad hadis ini dari gurunya lagi terus ke sahabat. Demikian juga di waktu bersamaan saya mendapatkan sanad hadis ini dari guru saya si B. Si B guru saya ini dapat dari gurunya lagi yang berbeda dari jalurnya guru A, dan seterusnya sampai beberapa jalur. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi min turukin kasiyotin, dari berbagai sanad ya, jalur sanad maksudnya itu, turuk itu. Dan juga biriwayatin mutanawwi'atin, dari beberapa bentuk riwayat. Ya, sebagaimana tadi riwayat yang pertama ya, man hafidho, redaksionalnya seperti itu. Kemudian wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat kang meneh ba'atsahu utawi dawuh ba'atsahullahu fatihan aliman. Di riwayat lain yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini menggunakan redaksi ba'atsahullahu fatihan aliman, bukan ba'atsahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha, tetapi ba'atsahullahu fatihan aliman. Maknane ba'atsahu bakal nangekake ing man hafidho sapa Allah Gusti Allah fatihan hale kang alim fikih aliman tur kang alim. Wa fi riwayati Abi Darda lan iku tetep ing dalem riwayati Abi Darda wa kuntu utawi dawuh wa kuntu lan ana sapa ingsun Rasulullah lahu kedue man hafidho maring nggih manfaat kedue man hafidho yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ana iku syafi'an kang nyafaati wa syahidan kang nekseni. Beberapa riwayat dari hadis man hafidho. Masih ada lagi wa fi riwayat Ibnu Mas'ud lan iku tetep ing dalam riwayat Ibnu Mas'ud qila utawi dawuh qila den ucake lahu kedue man apa udkhul mlebu sira min ai abwabil jannati saking endi-endine lawange swarga syi'ta kang karep sapa sira. Jadi kalau riwayat Ibnu Mas'ud man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Tapi beberapa
redaksi itu substansinya yang masih sama. Wa fi riwayat Ibnu Umar lan ikut tetap dalam riwayat Ibnu Umar kutiba utawi dawuh kutiba den tulis sapa man hafidho fi zumratil ulama ing dalem golongane ulama. Wa husyira lan den kumpulake sapa man hafidho fi zumratis syuhada ing dalem golongane wong kang mati syahid. Nah itu ya riwayat-riwayat tentang hadis man hafidho yang disampaikan oleh Imam Nawawi melalui beberapa jalur sanad dan bentuk riwayatnya. Wattafaqalan wis sepakat sapa al-huffadhu wong kang apal hadis. Al-huffad itu pira-pira wong kang apal hadis ala anahu ing ngatasé teman sedune hadis iku hadis yang man hafidho tadi ya dengan berbagai riwayatnya iku hadisun hadis dhaifun kang dhaif. Jadi disampaikan dan disepakati oleh para ahli hadis bahwa hadis man hafidho dengan segala riwayatnya itu dengan segala bentuk redaksinya adalah tergolong hadis dhaif wa in kasurat senajan akeh apa turuhu pira-pira dalane hadis. Tetapi harus kita pahami bahwa hadis dhaif itu bukan sebuah momok ya. Karena kita tahu ahli hadis itu melakukan seleksi yang super ketat. Ya. Ada satu cerita berkaitan dengan ketatnya seleksi hadis. Sampai kemudian hadis itu tidak ditempatkan hadis yang sahih. Karena rawinya, salah satu dari rawinya itu diketahui hanya melakukan tindakan ceroboh. Ya. Satu ketika Imam Bukhari di dalam melacak hadis itu luar biasa perjuangannya ya. Ya melakukan ekspedisi untuk menelusuri sebuah hadis. Sampai suatu ketika beliau ketemu dengan salah satu perawi yang dituju. Ya. Ketika ditanyakan oleh Imam Bukhari kepada tetangga-tetangganya orang setempat, di manakah rumah si A? Apakah kalian kenal dengan si A? Oh iya, kami kenal. Itu rumahnya. Itu orangnya. Kira-kira seperti itulah. Kemudian didatangi si orang yang punya hadis itu, yang meriwayatkan hadis, didatangi oleh Imam Bukhari, dan ketika Imam Bukhari belum sampai di dekatnya, melihat si lelaki itu yang meriwayatkan hadis itu meludah ke arah kiblat. Itu Imam Bukhari langsung balik, nggak sudah ketemu, nggak jadi menemui, balik ambil balik kanan terus pulang, hanya melihat seseorang yang membawa hadis itu, yang meriwayatkan hadis meludah ke arah kiblat, dan itu menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh orang itu kemudian oleh Imam Bukhari tidak dikategorikan sebagai hadis sahih, masuk ke kamar sebelah, hanya karena melihat dia yang meriwayatkan itu meludah ke arah kiblat. Begitu ya. Di tempat lain Imam Bukhari menemui orang yang membawa hadis, meriwayatkan hadis itu sedang bermain dengan hewan piaraannya. Ada yang mengatakan itu burung merpati, ada yang mengatakan itu ayam, ya. Makani kukur tapi orang nggawa panganan. Ya. Itu dikategorikan oleh Imam Bukhari sebagai perbuatan bohong, menipu, sehingga hadis yang diriwayatkannya pun tidak kemudian dimasukkan oleh Imam Bukhari sebagai hadis. Saking ketatnya Imam Bukhari dalam menyeleksi hadis-hadis itu sampai sedetail itu, maka
kitab Sahih Bukhari itu terkenal sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Al-Quran kan jelas terjaga ya, dan dia mutawatir terus menerus berkesinambungan. Nah, berikutnya level kedua yang paling sahih itu ya kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu. Ya saking ketatnya beliau dalam menyeleksi sebuah hadis. Jadi bukan substansi hadisnya kadang yang menjadikan hadis itu dhaif ya, bukan substansinya, tapi karena periwayatnya, karena rawinya. Ya, rawinya lemah, akhirnya hadisnya dhaif, hasan, tidak menjadi sahih, begitu kira. Jadi bukan substansi hadisnya. Itu ya, meskipun sudah menjadi kesepakatan dari para ahli hadis bahwa hadis tersebut merupakan hadis dhaif, tapi waqad sannafa lan teman-teman wis nganggit sapa al ulama para ulama radhiyallahu taala, muga-muga ngredani sapa Allah taala anhum saking ulama fi hadzal babi ing dalam iki bab. Ya maksudnya dengan bab man hafidho arba'in ya, mengumpulkan 40 hadis, babnya itu maksudnya itu. Ma ing perkara la yuso utawa kitab ya, ma ing kitab la yuso kang ora bisa den itung apa minal musannafat saking pira-pira kitab kang den anggit. Meskipun hadis yang menjelaskan tentang pengumpulan 40 hadis itu tergolong hadis dhaif, tapi tidak sedikit jumlahnya kitab yang sudah dikarang oleh para ulama-ulama berkaitan dengan 40 hadis ini. Ya. Jadi banyak sekali, tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Fa'awwaluman, ini cerita Imam Nawawi lagi, fa'awwaluman mongko kawitane wong alim tuhu kang ngerti sapa ingsun ing man sonnafa kang nganggit sapa fi ing bab iku Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Summa Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai wa Abu Bakar Al-Ajuri wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini Maliyah wa Abu Utsman As-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakrin Al-Baihaqi wa khalaiku lan pira-pira makhluk. Maksudnya ulama la yahsuna kang ora bisa layung sauna kang ora bisa diitung minal mutaqaddimin saking wong-wong kang dingin wal mutaakhirin lan wong-wong kang akhir. Dan masih banyak lagi dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf dan ulama-ulama kontemporer yang mengarang 40 hadis pilihan. Ya, jadi Imam Nawawi juga ada di dalam waqat istakhtar wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi